Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedipan dengan nomor NIM 28920500036. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ekonomi internasional dengan Ibu dosen pengampu Bu Wina Sari Kusumaningtyas SIP SNM. Tugas ini diajukan untuk mengenai tugas ujian tengah semester tahun 2022. Pengertian ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain, yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara tersebut maupun antar beberapa negara. Hubungan dalam perekonomian internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, serta bantuan kerjasama internasional. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ilmu ekonomi internasional adalah ilmu yang mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Masalah alokasi dianalisis dalam hubungan antara pelaku ekonomi satu negara dan negara lainnya. Ruang lingkup ekonomi internasional. Ruang lingkup ekonomi internasional terdiri dari teori dan kebijakan perdagangan internasional, teori dan kebijakan keuangan atau monetary internasional, dan organisasi serta kerjasama ekonomi internasional, lalu perusahaan internasional dan bisnis internasional. Manfaat hubungan ekonomi internasional. Studi ekonomi internasional sangat penting guna mengukur kemampuan suatu negara dalam kancah globalisasi ekonomi dunia yang ditandai oleh ciri-ciri atau karakter. Yang pertama, keterbukaan pasar atau liberalisasi perdagangan, arus uang, dan transfer teknologi. Yang kedua, ketergantungan ekonomi suatu negara dengan negara lain yang ditandai adanya perusahaan multinasional. Yang ketiga, persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas yang makin optimal. Manfaat hubungan ekonomi internasional selanjutnya yaitu timbulnya hubungan ekonomi atau hubungan perniagaan antar negara disebabkan oleh perbedaan tim kelangkaan atau scarcity timbul karena adanya perbedaan sumber daya alam dan manusia, sementara kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya serta relatif dinamis sehingga muncul berbagai kemungkinan pilihan untuk memenuhinya. Yang kedua, perbedaan faktor produksi perbedaan yaitu antara satu negara dengan negara lain akan mengakibatkan negara yang berlebihan atau surplus dan negara yang kekurangan atau defisit faktor produksi. Kemudian yang ketiga, perbedaan harga barang. Selama ada perbedaan harga, maka selama itu pula terjadi hubungan ekonomi antara negara. Teori perdagangan internasional. Yang pertama, merkantilisme, mazhab praklasik dalam perdagangan internasional. Aliran ini muncul karena beberapa faktor. Yang pertama, munculnya negara-negara yang merdeka di Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Dibuka jaringan perdagangan, diadakan pelayaran serta eksplorasi wilayah-wilayah baru. 4. Ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Pada dasarnya, ide pokok dalam bidang perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional menurut mazhab yaitu negara harus memperbanyak kekayaannya dengan memupuk logam mulia. Yang kedua, volume perdagangan global harus ditingkatkan dengan memperbesar ekspor dan menekan impor. Yang ketiga, surplus yang diperoleh dari net ekspor akan dibayar dengan logam mulia sehingga semakin banyak logam mulia yang diperoleh luar negeri. Yang keempat, jumlah logam mulia yang dimiliki suatu negara sebagai alat pembanding tingkat kemakmuran dengan negara lain. Yang kelima, logam mulia digunakan sebagai model untuk membiayai armada perang demi memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Dampak merkantilisme Eropa dalam sejarah di dunia melahirkan kapitalisme dan kapitalisme melahirkan imperialisme. Tujuan utama teori merkantilisme. Tujuan utama kebijakan merkantilisme adalah pembentukan negara nasional yang kuat dan menumpuk kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Ada beberapa sifat pokok merkantilisme yaitu menitik beratkan pada perdagangan antar negara. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemakmuran. Yang ketiga, usaha untuk membangun kekuasaan. Yang keempat, hubungan yang erat antara kebutuhan akan kekuasaan dengan perdagangan maupun agama.
Selanjutnya, teori klasik. Teori klasik dalam perdagangan internasional ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Beberapa tokoh ekonomi klasik seperti Adam Smith, Thomas Robert Malthus, Jean Baptiste, David Ricardo, Johann Heinrich von Neumann, Nassau Wilhelm Senior, dan lain-lain. Buku karya Adam Smith, An Inquiry into Nature and Course of the Wealth of Nations pada tahun 1776 dianggap sebagai penanda dimulainya era ekonomi klasik. Aliran ini mengemuka hingga pertengahan abad ke-19 dan kemudian digantikan oleh ekonomi neoklasik yang lahir di Britania Raya pada tahun 1870. Kritik teori klasik. Kritik tersebut cenderung dilihat dari sisi pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, mengabaikan kelas menengah. Keseluruhan analisis klasik didasarkan pada lingkungan sosial ekonomi yang berlaku di negara Inggris dan bagian-bagian tertentu di negara-negara Eropa. Teori tersebut mengasumsikan adanya pembagian masyarakat secara lugas menjadi dua kaum kapitalis, termasuk pemilik tanah dan kaum buruh. Teori ini mengabaikan peranan kelas menengah yang diberikan daya dorong kepada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, melalaikan sektor publik. Bagi kaum klasik, persaingan sempurna dan lembaga milik pribadi merupakan masyarakat utama untuk pembangunan ekonomi. Tetapi mereka gagal mengakui peranan penting di sektor publik dalam mempercepat akumulasi modal pada tahun-tahun terakhir ini. Ketiga, meremehkan teknologi. Salah satu kekurangan pokok teori klasik adalah kealfaan mempertimbangkan peranan yang dimainkan oleh ilmu pengetahuan dengan teknologi dalam pembangunan. Yang keempat, hukum yang tidak realistik. Pandangan pesimis para ahli ekonomi klasik seperti Ricardo dan Malthus bahwa hasil akhir pembangunan kapitalis adalah stagnan yang didasarkan pada asumsi berlakunya hukum penurunan hasil dan teori kependudukan Malthus. Kaum klasik kurang menduga potensi kemajuan teknologi di dalam membendung penurunan hasil pada tanah. Yang kelima, pemikiran keliru mengenai upah dan keuntungan. Upah ternyata tidak cenderung menuju ke tingkat hidup minimal. Kenaikan upah uang berlangsung terus-menerus tanpa didukung oleh kemerosotan tingkat keuntungan. Yang keenam, proses pertumbuhan yang tidak realistis. Teori klasik mengasumsikan suatu keadaan mandek atau stasioner, yaitu ada perubahan tetapi sekitar titik equilibrium. Kemajuan berjalan mulus dan terus-menerus seperti batang pohon. Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi terbukti tidak berjalan secara mulus dan tidak berkesinambungan, namun dengan cara melompat-lompat. Teori neoklasik dalam perdagangan internasional. Teori neoklasik dalam perdagangan internasional. Teori perdagangan telah mengubah dunia menuju globalisasi dengan lebih cepat. Pemikiran kaum klasik telah mendorong diadakannya perjanjian perdagangan bebas antara beberapa negara. Teori comparative advance telah berkembang menjadi dynamic comparative advance yang menyatakan keunggulan komparatif dapat diciptakan. Globalisasi merupakan hal yang tidak terhindarkan lagi. Mau tidak mau seluruh negara termasuk Indonesia harus siap menghadapinya. Penyempurnaan teori klasik oleh neoklasik. Menurut Nassau Wilhelm Senior bahwa ia tidak setuju dengan pendapat bahwa tingkat upah berupa uang yang tinggi akan menjadi penghambat perdagangan antar negara. Alasannya adalah apabila tenaga kerja pada industri barang ekspor itu lebih efisien atau produktif dibandingkan dengan tenaga kerja serupa di luar negeri, maka tingkat upah di negara itu akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain dan sebaliknya, atau vice versa. Menurut John Eliot, Scarnes juga sependapat dengan Senior bahwa tingkat upah dalam uang yang tinggi tidak menghambat perdagangan antar negara, bahkan kerap mendorong lajunya ekspor karena biasanya upah yang tinggi adalah petunjuk adanya industri barang ekspor yang efisien. Tokoh neoklasik lain yang juga berusaha memperbaiki teori klasik adalah W.F. Bush. Ia menjelaskan tentang teori biasa komparatif biaya relatif, yaitu suatu negara akan mengekspor barang-barang yang harganya atau ongkosnya di dalam negeri rendah. Selanjutnya, perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Pertukaran atau perdagangan timbul karena salah satu pihak melihat adanya manfaat atau keuntungan tambahan yang bisa diperoleh dari pertukaran tersebut. Jadi motif atau dorongan bagi orang yang melakukan tukar-menukar adalah adanya kemungkinan diperoleh manfaat tambahan tersebut. Manfaat ini disebut manfaat perdagangan atau gains of trade.
Perdagangan internasional dapat terjadi apabila kesepakatan atau ada komitmen bersama antara dua negara yang saling membutuhkan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Penyebabnya karena adanya perbedaan faktor sumber daya manusia atau SDM, sumber daya alam atau SDA, modal maupun teknologi sehingga setiap negara harus menjalin perdagangan internasional dengan negara lain. Perdagangan hanya akan terjadi apabila paling tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Ini selanjutnya berarti bahwa perdagangan bila terjadi adalah sesuatu yang selalu baik. Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, usaha untuk memenuhi kebutuhan. Faktor pendorong kebutuhan nasional yang utama adalah adanya keinginan untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi dalam negeri sendiri. Hal ini karena tidak semua negara dapat menghasilkan semua barang dan jasa. Contohnya, negara-negara industri tidak dapat memproduksi bahan baku seperti kain, kayu, karet, minyak sawit, dan biji kopi, sehingga mereka harus mengimpor dari negara lain. Kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Ketiga, perbedaan selera. Selera konsumen di dalam negeri terhadap produk luar negeri akan mempengaruhi suatu negara untuk mengimpor barang dan jasa tersebut. Contohnya, Jepang dan Korea Selatan sama-sama menghasilkan barang elektronik dan ikan tuna dalam jumlah yang hampir sama. Tetapi, orang Jepang lebih suka ikan tuna dan orang Korea Selatan lebih suka produk elektronik. Dengan kondisi seperti Jepang akan mengekspor barang-barang elektronik sedangkan Korea Selatan akan mengekspor ikan tuna. Kemudian yang keempat ada perbedaan iklim. Iklim juga menjadi salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Yang kelima, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Ada kalanya produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal atau optimal karena takut akan mengakibatkan oversupply produksi sehingga menyebabkan kerugian. Namun ada beberapa produsen sengaja melakukan tindakan produksi besar-besaran untuk menambah penerimaan dan keuntungan, sehingga mendorong untuk memperluas pasar melalui perdagangan internasional. Yang keenam, kemampuan negara mengolah sumber daya ekonomi berbeda pada kemampuan negara dan mengolah sumber daya ekonomi menyebabkan terjadinya perbedaan biaya produksi. Hal ini menyebabkan biaya produksi di suatu negara relatif lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain. Yang ketujuh, kerjasama. Hubungan politik dan dukungan negara lain, keinginan untuk membuka kerjasama dengan negara lain akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Di sisi lain, dampak dari perdagangan antar negara juga akan melahirkan kerjasama ekonomi bahkan membentuk blok-blok perdagangan. Yang kedelapan, penerapan teknologi dan penghematan biaya produksi atau efisiensi. Negara-negara yang menerapkan teknologi dalam berproduksi biasanya akan lebih efisien dan dengan kualitas yang lebih bagus. Produksi dapat dihasilkan dalam jumlah besar sehingga biaya dapat dihemat dan harga produk per unit akan lebih murah. 9. Terjadinya era globalisasi. Tidak adanya sekat-sekat antar negara, semua seolah-olah menyatu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional adalah adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain. Dampak perdagangan internasional terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak perdagangan internasional terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagaimana meningkatnya kesejahteraan sebagai hasil dari perdagangan didistribusikan kepada masing-masing negara? Terdapat dua sudut pandang yang mempunyai kesimpulan yang bertolak belakang satu sama lain. Sudut pandang pertama menurut teori klasik bahwa hubungan perdagangan luar negeri yang bebas mempunyai pengaruh lebih memeratakan distribusi pendapatan di dalam negara antar negara. Hubungan ini mempengaruhi distribusi pendapatan lewat dua saluran utama yaitu perdagangan dan saluran modal. Sudut pandangan yang kedua bertentangan dengan teori neoklasik menyatakan bahwa kesimpulan-kesimpulan teori klasik itu bertentangan dengan teori neoklasik. Menyatakan bahwa kesimpulan-kesimpulan teori neoklasik itu bertentangan dengan sejarah maupun kenyataan yang ada sekarang. Perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru tidak jarang mempertajam ketimpangan baik dalam distribusi pendapatan antar negara maupun distribusi pendapatan antar warga masyarakat dalam suatu negara.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.